Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Yang pertama ini kita akan membahas salah satu wawancara dari Marcus Rashford ya kepada seorang penulis berita sepak bola dan juga seorang podcaster. Di wawancara ini Marcus Rashford menyampaikan beberapa hal terkait karirnya sebagai pemain Manchester United. Yang pertama, dia mengatakan ada rumor kurangnya profesionalisme. Saya memang merasa disalahpahami, tetapi saya baik-baik saja. Saya orang yang sangat sederhana. Saya suka sepak bola. Itulah hidupku sejak awal. Bagi saya, secara pribadi, saya rasa saya siap menghadapi tantangan baru dan langkah selanjutnya. Ketika saya pergi, itu akan menjadi tidak ada perasaan sakit hati. Anda tidak akan mendapat komentar negatif dari saya tentang Manchester United. Itulah saya sebagai pribadi. Jika saya tahu situasinya sudah buruk, saya tidak akan memperburuknya. Saya sudah melihat bagaimana pemain lain pergi di masa lalu, dan saya tidak ingin menjadi orang itu. Saya sedang menjalani separuh karir saya. Saya tidak berharap puncak saya terjadi sekarang. Saya sudah bermain selama 9 tahun sejauh ini di Premier League. Dan hal itu memberi saya banyak pelajaran, membantu saya berkembang sebagai pemain dan pribadi. Jadi saya tidak punya penyesalan apapun dari 9 tahun terakhir. Saya tidak akan menyesal ke depannya, karena saya menghadapi segala sesuatunya hari demi hari, dan terkadang hal buruk terjadi. Terkadang hal baik pun juga terjadi. Saya hanya berusaha menjaga keseimbangan. Yang terbaik masih akan datang 100%. Itulah mentalitas saya. Ini jadi mirip-mirip Ronaldo ya memang ya. Kalau sudah di ujung karirnya sebagai pemain Manchester United ya, curhat ke media adalah salah satu solusi untuk mempertajam keluh kesahmu sebagai pemain Manchester United. Ya salah satunya curhat ke media, sama kayak yang sudah terjadi di Ronaldo ya. Bedanya kalau Ronaldo itu mengkritik pelatih di Manchester United, mulai dari Ralf Rangnick, terus yang terakhir Erik ten Hag. Terus ya dia merasa tidak dihormati sebagai pemain legend, sebagai pemain bintang gitu loh. Nah kalau Marcus Rashford ini ya, sekarang kita coba telaah dari beberapa kalimat yang disampaikan oleh Marcus Rashford. Karena menurutku ini sudah ada indikasi ya, indikasi kalau Marcus Rashford akan segera pergi dari Manchester United. Dan itu terlihat jelas dari komentar-komentarnya tadi. Yang pertama, dia mengeluhkan terkait rumor kurangnya profesionalisme. Oke, sekarang kita bicara soal profesionalitas. Bagaimana bisa dikatakan kamu sebagai pesepak bola yang profesional kalau statusmu sekarang masih menjadi pemain Manchester United, tapi kamu sudah membicarakan hal-hal yang mengindikasikan kalau kamu akan pergi dari Manchester United. Padahal yang dibicarakan masih sebatas rumor. Tapi kondisimu lewat kata-kata yang kamu lontarkan itu sudah memperjelas bahwasanya kamu sudah tidak ingin di Manchester United, dan ada kemungkinan kalau kamu sudah tidak berada di Manchester United lagi dalam waktu dekat ini. Terlihat jelas kok dari kata-kata. Bagi saya secara pribadi, saya rasa saya siap menghadapi tantangan baru dan langkah selanjutnya. Nah, menghadapi tantangan baru dan langkah selanjutnya ini kan mengindikasikan kalau kamu sebentar lagi sudah tidak berada di Manchester United. Sebentar lagi kamu akan dijual. Sebentar lagi kamu akan ditendang dari Manchester United. Sumpah aku, berarti dari sini cukup menjelaskan kalau di dalam internal manajemen Manchester United sepertinya sudah ada pembicaraan antara Marcus Rashford dengan pihak manajemen. Ya, terkait performanya yang tidak kunjung membaik, tidak menunjukkan progres, secara attitude ya menurutku kurang bagus, dan
Ruben Amorim sudah memberikan penilaian terhadap performa Marcus Rashford. Jadi kalau kita lihat kutipan dari Marcus Rashford ini, memang sepertinya dia sudah sangat menyadari statusnya di Manchester United ini sudah di ujung tanduk gitu loh. Sudah sulit lah kemungkinannya untuk tetap bertahan di Manchester United. Pemain kalau sudah bicara soal tantangan baru dan langkah selanjutnya, itu sudah pasti mau pindah lur. Wes kalau kamu lihat wawancara pemain-pemain yang mau pindah ke klub lain yang memang dilirik oleh klub lain dan sudah ada kesepakatan secara personal, itu biasanya ngomongnya gitu. Saya siap menghadapi tantangan baru. Saya siap untuk langkah selanjutnya. Ya kalau kamu masih bertahan di Manchester United, ngapain lah ngomong tantangan baru? Wong kamu sudah stay di Manchester United. Tantangan apa? Ya tantangan di klub lain lah. Berarti sudah ada indikasi kalau kamu akan segera dijual di bursa transfer Januari besok. Terus kita akan coba menelaah komentar selanjutnya. Ketika saya pergi itu akan menjadi tidak ada perasaan sakit hati. Nah, berarti kalau dia meninggalkan Manchester United itu sudah sangat siap. Dari lubuk hati yang terdalam kayaknya Marcus Rashford lebih memilih pergi ya daripada bertahan tapi dihujat media, dihujat fansnya sendiri. Dia juga tidak bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi Manchester United. Jadi sepertinya dia memang sudah memantapkan diri untuk pergi meninggalkan Manchester United. Pergi meninggalkan klub yang sudah membesarkan Marcus Rashford. Anda tidak akan mendapat komentar negatif dari saya tentang Manchester United. Nah, ya kali kan wis gaji gede, main wis gak iso konsisten, katanya nyelatu Manchester United. Hati-hati ya. Manajemen sekarang itu tegas loh. Sir Alex saja didepak, apalagi seorang seperti kamu, Rashford. Kon ngelama-ngelama, sumpah langsung didepak kon. Dan kalaupun kamu menjelek-jelekan Manchester United, karirmu akan semakin redup. Percaya saya. Maka dari itu hati-hati kalau bicara ya. Oke lah kalau dulu Ronaldo bisa mengkritik pelatihnya Ten Hag gitu. Ya secara nama lebih besar Ronaldo timbang Ten Hag memang. Dan dia mengkritik fasilitas-fasilitas di dalam Manchester United. Pada saat itu Ineos masih belum memiliki saham minoritas Manchester United. Nah sekarang situasinya sudah berbeda. Manajemen sudah diperbarui. Orang-orang di dalam struktural ini benar-benar orang yang sangat memahami di bidangnya, dalam artian di industri sepak bola. Sudah banyak korban dari kepemilikan Ineos ini yang sudah hengkang dari Manchester United. Dan kalau kamu macem-macem, wah selesai. Kualitasmu masih jauh ya dibandingkan Ronaldo. Masih jauh di bawah. Dan kalau kamu menjelek-jelekan Manchester United, menjelek-jelekan manajemen, pelatih apalagi Ruben Amorim, wah selesai karirmu. Kamu cari di klub lain pasti akan kesulitan. Sekalipun dapat, gajimu pasti turun drastis. Ya wajar kalau kamu tidak akan membicarakan hal yang negatif terkait Manchester United. Coba wes jajalan ayo lek wani. Buyar karirmu. Kita lanjut ke komentar berikutnya ya. Jika saya tahu situasinya sudah buruk, saya tidak akan memperburuknya. Saya sudah melihat bagaimana pemain lain pergi di masa lalu dan saya tidak ingin menjadi orang itu. Ketika saya pergi, saya akan melakukan hal yang sama. Hal yang sama dalam artian, ya dia siap meninggalkan Manchester United ya. Dari komentar ini, menurutku sudah sangat jelas ya, kalau Marcus Rashford ini sudah dipastikan akan segera meninggalkan Manchester United. Ya kemungkinannya sudah sangat besar lah. Mengingat dia sendiri sudah terang-terangan berbicara kepada media, bercerita dan menyampaikan opininya kalau misalkan dia akan dijual oleh pihak Manchester United. Ya nggak apa-apa sih, selama kamu tidak berbicara hal yang buruk-buruk tentang Manchester United, ya nggak masalah. Tapi, nah dari wawancara ini menurutku akan semakin membuat Ruben Amorim untuk membulatkan keputusannya dengan tidak memainkan Marcus Rashford. Karena menurutku ini sudah sangat tidak profesional ya. Karena kalau kita bicara soal profesional, masih banyak contoh pemain-pemain lain yang sekarang statusnya masih berada di Manchester United dan dia tidak
berbicara kepada media, curhat ke media, atau bahkan menjelek-jelekan ke media terkait situasinya di Manchester United. Kita berbicara soal Harry Maguire. Separah apa hujatan yang diterima oleh Harry Maguire sebagai pemain Manchester United? Bertahun-tahun dia dihujat sedunia, entah itu fansnya sendiri, entah itu media, entah itu haters Manchester United, semua menjelek-jelekan Harry Maguire. Ya memang kita semua pasti tahu blunder-blunder yang dilakukan Harry Maguire, tapi tekanan yang begitu besar yang harus diterima oleh Harry Maguire sebagai pemain Manchester United itu luar biasa sulit pasti posisinya. Mentalnya itu pasti kalau pemain masih menye-menye genjet kayak sekarang, wah, gak mampu sih. Tapi Harry Maguire dengan kebesaran hatinya, dengan profesionalitasnya sebagai pemain Manchester United, dia tidak pernah mengeluh kepada media. Dia fokus, dia diam, dia memprioritaskan karirnya sebagai pemain Manchester United dan menganggap ya hal-hal seperti ini itu bagian dari resiko sebagai pemain Manchester United. Akhirnya titik balik performa Harry Maguire itu ketika dia sudah tidak menjadi kapten di Manchester United. Secara perlahan performanya sudah mulai membaik, ya akhirnya yang nggak bisa dipungkiri. Bahkan Harry Maguire menurutku sekarang menjadi salah satu pemain yang paling dibutuhkan di Manchester United. Terus yang kedua, Anthony. Nah, pemain baru yang harganya hampir 100 juta, ini tidak berbanding lurus dengan performa yang ditawarkan oleh Anthony di setiap pertandingan. Konsistensi itu tidak bisa ditawarkan oleh Anthony. Bahkan dengan apa ya, stylenya yang cukup nyentrik ya. Dan pada akhirnya hanya bertahan sekitar 1 musim performa yang bagus itu, tapi di musim kedua, terus di musim ketiganya sekarang, ya semakin menurun. Bahkan berapa banyak meme-meme yang menghina Anthony ini, El gasing lah, El muter-muter lah, apalah. Ya memang kita semua cukup terhibur ya dengan lawakan Anthony di masa lalu gitu. Tapi dia ya tetap profesional. Mungkin dari lubuk hati terdalamnya dia pasti sakit hati lah sama kayak Maguire. Maksudku, siapa sih yang nggak sakit hati dihujat orang sedunia itu? Wong sak dunya nyelato awakmu iku lho. Wong sak donya maido awakmu iku lho. Sopo sing gak lara ati, Cuk? Yo stres lah, Cuk, pasti, Cuk. Nangis iku pasti yakin lah. Pasti, Cuk. Wong iki lapus sih ngono. Padahal ya gimana ya, namanya gorengan media, namanya orang menghujat itu ya tidak pandang bulu gitu loh. Apalagi kamu sebagai pemain Manchester United, kamu gerak dikit jadi bahan, kamu gerak dikit digoreng media. Padahal ya Harry Maguire, Anthony itu tidak ada satupun niat untuk membuat performanya itu menjadi bahan candaan gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya, dia tidak pernah protes, dia tidak pernah berkeluh kesah kepada media, tidak pernah menyampaikan kritiknya kepada media terhadap statusnya sebagai pemain Manchester United. Dia tetap diam, dia tetap profesional. Dan sekarang kita bisa melihat ya, di era Ruben Amorim, Anthony, Harry Maguire itu secara performa makin membaik. Anthony di beberapa pertandingan terakhir memang belum tampil sebagai starter, tapi ketika dia diberi kesempatan, dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa bermain lebih bagus lah minimal. Dia tidak tidak merusak tempo permainan. Dan secara performa, secara penampilan dia mulai berbeda loh Anthony ini. Nggak terlalu banyak dribbling. Dia secara permainan lebih simpel, lebih bermain sebagai sebuah tim. Tidak terlalu lama nahan bola. Nah, lebih sering melakukan passing-passing kepada rekan setimnya yang berada di dekat Anthony. Kelihatan kok. Terus Harry Maguire, terutama di derby kemarin, udah berapa kali dia ngantongin Haaland itu ya selama 90 menit. Nggak kelihatan sama sekali Haaland, berkat peran dari Harry Maguire yang sangat bagus menurutku. Ini kan sangat berbeda jauh dengan Marcus Rashford yang statusnya masih pemain Manchester United malah curhat ke media. Ya maksud kalau kamu
curhat, kamu ada wawancara, ya nggak apa-apa, tapi jangan menyampaikan hal-hal seperti itu. Kamu harusnya seperti Harry Maguire dan Anthony. Harry Maguire pun meskipun kontraknya masih habis, saat dia diwawancarai, dia bisa menjawab dengan sikap yang lebih profesional. Saya sekarang masih sebagai pemain Manchester United. Untuk kedepannya saya masih belum tahu, yang penting status saya sebagai pemain Manchester United dan saya akan memberikan yang terbaik untuk klub. Eriksen pun demikian, meskipun kontraknya akan habis, ketika dia diwawancarai terkait situasi masa depannya di Manchester United, ya dia bilang, saya masih pemain Manchester United dan saya akan memberikan apapun untuk Manchester United. Hal-hal itulah yang harusnya disampaikan oleh Marcus Rashford. Karena kalau dia membicarakan hal-hal yang positif, itu akan lebih memberikan dampak yang positif juga. Akan memberikan pandangan Ruben Amorim terkait pemain ini. Oh, sepertinya dia masih niat. Oh, sepertinya memang rumor-rumor itu hanya rumor-rumor negatif. Dia masih benar-benar ingin bertahan di Manchester United. Tapi yang terjadi oleh Marcus Rashford kan nggak seperti itu. Dia justru mempertebal statement dan rumor yang beredar kalau dia sudah siap dijual, kalau dia tidak akan bertahan lama lagi di Manchester United. Ya udah, selamat tinggal Marcus Rashford. Terima kasih atas jasamu selama beberapa tahun ini di Manchester United ya. Meskipun jasamu masih naik turun kan dan nggak terlalu besar ya. Rashford. Aku sih tambah seneng ya lek kon didol ya. Wis gak apa-apa kon nang didol duwe nang digawe tuku pemain anyar sing luwih genah, sing luwih iso, yang lebih bisa bekerja sebagai sebuah tim, yang bisa memberikan segalanya bagi Manchester United. Gitu. Jadi sebetulnya ini tadi awal-awal mau membahas berita lainnya, tapi kalau kita membicarakan Marcus Rashford itu memang nggak kerasa. Terlalu banyak hal yang bisa dibicarakan dan bisa dipahit dulu. Tapi enggak, ini tadi kita berusaha menelaah lebih jauh dan melihat langkah ke depan dari komentar-komentar yang disampaikan oleh Marcus Rashford di wawancara tadi. Maka dari itu video ini sepertinya akan menjadi sinyal terkuat bagi kita semua bahwasanya Marcus Rashford memang akan segera meninggalkan Manchester United. Dan semoga di bulan Januari nanti Marcus Rashford bisa segera terjual. Karena kabar terbaru, salah satu klub Arab, Al-Ittihad, itu sedang memantau situasi dari Marcus Rashford. Dan sedang mewaspadai kemungkinan-kemungkinan di bursa transfer Januari besok. Jadi ya, semoga segera terjual dan memang perlu ada perubahan budaya, kultur di dalam internal Manchester United, terutama dari sisi para pemain Manchester United itu sendiri. Karena ya Sir Jim Ratcliffe selaku owner Ineos, pemilik saham minoritas Manchester United, ingin perubahan yang lebih bersih lagi, ingin budaya-budaya yang lebih sehat di dalam internal Manchester United. Dan penjualan Marcus Rashford menurutku salah satu perubahan yang bagus yang harus segera dilakukan oleh manajemen Manchester United. Oke, mungkin itu dulu pembahasan terkait komentar-komentar Marcus Rashford terhadap media tadi. Kalau teman-teman ada opini lain terkait komentar Marcus Rashford, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.